Nah, actingnya cowok itu semakin menjadi-jadi ketika udah jadian, ya. Kalau cowok udah jadian, mau diajakin untuk ditemenin beli baju sama si ceweknya, itu pasti ada maksud ya. Jadi misalkan ya, cewek kan kalau beli baju itu kan pasti apa namanya ke mall gitu kan, ke fitting room gitu kan. Habis itu keluar, menurut kamu ini bagus nggak? Ya, nah kayak gitu kan. Nah, cowok itu biasanya dia kalau ngeliat sesuatu yang simple, misalkan si cewek pakai apa sih baju cewek, kaos sama celana pendek gitu ya. Dia pasti ngeliat, oh ini bagus kok, cocok buat kamu gitu kan. Kalau misalkan si cewek pakai dress yang ribet, ya, pakai dress ada bunganya, ada pintanya, ada bling-blingnya lah apa, bro, juga nggak ngerti fashion cewek ya. Nah itu pada saat dia keluar tanya, sayang menurut kamu ini bagus nggak? Menurut aku kayaknya agak kurang cocok ya buat kamu. Ya itu sebetulnya acting sejadi-jadinya ya. Kalau misalkan cowok itu melihat sesuatu yang simple, dia bilang dia cocok, ya, itu dalam hatinya dia sebetulnya bilang, ini gampang nih dilepasnya nih. Iya kan? Kalau misalkan dia ngeliat dress yang ribet, aduh kayaknya kurang cocok deh ini buat kamu. Padahal dalam hati dia bilang, gila nih gimana cara bukanya. Ya. Jadi hati-hati kaum wanita apabila kaum pria sudah memberikan ekspresi yang berlebih terhadap pakaian Anda. Wah ini cocok banget buat kamu say, langsung kita bungkus ya. Wah itu udah gak jelas itu. Ya, apalagi kalau dia memberikan, dia terlalu detail terhadap pakaian yang Anda cobain gitu ya. Menurut aku gimana ya? Coba aku lihat dari samping. Aku masih nggak bisa kasih pendapat deh. Coba lihat dari belakang. Itu jangan mau kemakan ya. Itu dia lagi nyari resleting. Ya, dia lihat dari depan. Gua nggak tahu cara bukanya gimana. Oke. Dari samping, kok nggak ada resletingnya ya? Lihat dari belakang, buset masih nggak ada juga resletingnya. Ya. Terus cowok ya itu kalau udah semakin tua umur jadian, dia juga semakin menjadi-jadi. Contohnya kalau misalkannya baru 1 bulan 2 bulan jadian kan suka ngasih adanya bunga gitu kan, atau coklat gitu kan. Tapi setelah jadian 1 tahun, cowok itu bisa memberikan sesuatu yang lebih. Contohnya ngasih lingerie, ya. Kalau cowok ngasih lingerie, mereka pinter, mereka pilih yang mereknya Victoria's Secret, ya. Jadi begitu dikasih ke si cewek, oh kamu pernah ke Victoria's Secret? Aku ngerti aku banget tuh, ini kan bagus banget, makasih ya. Di mata cewek yang kelihatan itu Victoria's Secret, tapi di mata cowok yang kelihatan itu lingerie sob. Ya, tapi itu bukan kedoknya, bukan actingnya, itu cuma ujungnya doang. Nah, maksud yang lebih besarnya lagi adalah kalau cowok ngasih Anda lingerie ya, itu adalah hadiah yang cowok kasih ke si ceweknya, tapi sebetulnya buat dia. Ya. Jadi kalau misalkan cowok ngasih lingerie, ya lingerie itu kan buat dipakai sama si cewek. Jadi pakainya pada saat sama si cowok, itu mah hadiah buat lu. Ya. Contoh lain lagi misalkan ngasih video aerobik ke cewek, ya kan. Sekarang itu yang lagi terkenal Carmen Electra striptease aerobik, menurunkan berat badan hanya dengan 10 menit sehari, ya kan. Kalau dikasih ke cewek, yang cewek baca duluan itu biasanya, oh menurunkan berat badan ya 10 menit sehari, ya aku mau banget, ya kan. Tapi bagi cowok, walaupun tulisannya kecil, yang dia baca adalah pada kata striptease, ya kan. Jadi kalau misalkan ya si cowok itu ngasih video aerobik, itu udah pasti adalah hadiah yang dikasih buat si cewek, tapi sebetulnya buat dia. Ya, dia pasti mengharapkan sekali suatu saat si cewek itu bilang, sayang aku udah bisa loh gerakannya, kamu mau lihat nggak? Oh mau sekali. Ya, jadi tapi kalau misalkannya Anda semua di sini kaum wanita udah capek sama cowok yang jago acting ya, yang muka dua gitu kan, udahlah putusin aja ya. Cewek itu, cowok itu ya kalau jago acting, dia itu kalau diputusin pasti actingnya semakin menjadi-jadi kan. Dia langsung mulai bilang, aduh maafin aku ya, aku janjinya nggak akan bohongin kamu lagi, aku janji nggak akan bermuka dua lagi, ya kan. Tapi saran saya, gak usah dimaafin, ya putusin aja. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau minta maaf itu berguna, buat apa ada polisi, betul nggak? Ya itu saya ambil dari Meteor Garden ya. Oke. Ya, tapi kalau cowok itu udah putus, ya,
harap dimengerti ya, itu ada one final act, one last act, acting terakhirnya dia, ya. Itu yang kita sebut di kamus kita, ya, di kamus cowok sebagai namanya jatah mantan, ya. Apa yang disebut dengan jatah mantan? Jatah mantan itu adalah apabila pasangan putus, maka yang cewek akan merasa vulnerable, merasa rapuh gitu ya. Nah, pada saat itu biasanya cowok bisa melihat peluang, ya. Dan apabila dia mainkan kartunya dengan benar, maka kemungkinan besar malamnya itu cewek bisa disikat. Proses penyikatan itu yang disebut dengan jatah mantan. Ya, jadi kalau misalkannya, aduh, aku ulang tahun nih, tapi aku 2 minggu kemarin baru putus sama dia. Aduh, aku ulang tahun sendirian, gak ada yang nemenin aku, ya kan? Cowok melihat peluang seperti itu ya, datang, ngetok pintu, bawa segelintir hadiah. Cewek langsung, oh makasih banget kamu masih ingat aku ulang tahun hari ini, ya kan? Langsung deh tuh kenangannya, memori-memorinya balik semua di kepala ya. Satu malam dimainin terus kartunya masih cowok ya, malamnya kena disikat. Itu jatah mantan ya, itu jebakan Batman sejadi-jadinya ya. Nah terus berbicara mengenai jago acting, memang di Indonesia ini kalau saya bilang yang jago acting itu adalah para politikus ya. Mereka tuh pengen banget kelihatan acting smart gitu kan. Kalau lagi pidato pengen kedengaran kayak mereka tuh pintar, lebih pintar daripada rakyatnya gitu kan. Jadi kalau mereka pidato kadang-kadang mereka suka menggunakan kata-kata yang sebetulnya nggak perlu dipakai supaya mereka kelihatan pintar. Contohnya adalah pada kata kebetulan ya. Kebetulan saya terpilih sebagai menteri periode ini. Oh enak banget Pak, kebetulan bisa jadi menteri, ya kan? Kebetulan saya yang memegang program ini untuk kedepannya. Oh enak banget Pak, kebetulan bisa dapat proyek. Ya. Tapi ada lagi kata yang lain yang sering dipakai, yaitu adalah pada kata daripada. Ya, saya bingung kenapa orang Indonesia tuh seneng banget ngomong pakai kata daripada ya. Jadi pembangunan daripada jembatan ini adalah untuk meningkatkan daripada kinerja masyarakat. Kemudian daripada itu, 1 menit bisa ngomong daripada 3 kali. Ya. Jadi kalau misalnya saya lagi nonton pidato mereka ya, yang paling pas itu saya siapin tequila sebotol, siapin gelas. Tiap kali dia ngomong kata daripada, saya minum segelas. Biasanya kalau pidatonya udah habis, saya udah nyanyi sama temen di luar, kalau kamu muntah-muntah di pinggiran. Ya. Nah, berbicara mengenai kata-kata, vocabulary, saya juga udah mulai belajar banyak bahasa Palembang ya. Ternyata gampang sekali belajar bahasa Palembang. Di sini ada yang mau mendengarkan saya bicara bahasa Palembang? Nggak usah ya. Tapi menurut saya bahasa Palembang tuh gampang ya. Loh, saya ngomong tadi bahasa Palembang tuh gampang. Emang apa yang Anda dengar tadi? Ya, jadi kalau misalkannya Anda pengen berbahasa Palembang gitu ya, tapi pengen agak-agak ala Cinta Laura gitu ya, setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Palembang gitu kan. Kalau misalkan kayak gitu harus hati-hati ya, karena ada beberapa kata dalam bahasa Palembang yang mirip dengan bahasa Inggris. Contohnya damn, ya kan? Ya udah kan kalau bahasa Palembang betul nggak? Ya kan? Kalau bahasa Inggris makian gitu kan? Nah, coba Anda perhatikan pada kalimat berikut. Saya sedang merindukanmu. Bahasa Inggrisnya apa? I am missing you. Nah, garis bawah pada kata missing ya. Nah, misalkannya Anda pengen berbicara Cinta Laura gitu ya, terus nelpon pacar gitu. Dek, kakak ada pacar pulang ke Palembang dek. Kakak banyak gawe. Kakak love nian sama adik. Kakak missing adik nih ya. Nggak bisa ya. Ya. Jadi di sini yang nggak ngerti bahasa Palembang ya. Jadi intinya missing itu adalah kalau Anda dan pasangan itu udah mulai main missing-missingan, itu udah nggak normal kan? Tapi ya udah, itu saja dari saya. Sudah kecapean banget. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih buat IKB. Terima kasih buat semua yang nonton. Ya. Oke, mohon maaf harusnya hari ini ada 5 yang tampil. Yang terakhir si Pelor nggak bisa karena neneknya lagi dirawat di rumah sakit. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua di sini. Saya Aldi Smantasirat, @asirat, @aesirat. Terima kasih banyak semua. Wassalam.